singkirkanlah sifat hina dari diri kalian dengan sifat terhormat. Kalian harus rela mati. Assalamualaikum. Pernahkah kita mendengar sebuah peperangan yang jumlah pasukan di antara keduanya sangat tidak berimbang, tetapi justru dimenangkan oleh pasukan yang jauh lebih sedikit? Ya, peperangan itu adalah peperangan Guadalete yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad rahimahumullah melawan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Roderick di Spanyol. Saat itu, jumlah pasukan kaum muslimin hanya 12.000 pasukan melawan 100.000 pasukan yang berjumlah 8 kali lipat dari pasukannya. Peperangan ini berawal ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh Musa bin Nusair berhasil membebaskan Maroko dan Afrika Utara serta memperkenalkan dan mendakwakan Islam kepada wilayah tersebut. Tariq dan sukunya yakni suku Berber yang merupakan penghuni asli Afrika Utara kalah perang dalam peristiwa pembebasan tersebut. Kemudian Tariq menjadi tawanan perang dan kemudian berubah statusnya menjadi budak Musa bin Nusair. Namun Musa bin Nusair menyadari bahwa ada sesuatu yang lain dari sosok Tariq. Dia melihat Tariq merupakan seorang pemberani dan dia memiliki bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Musa yang merupakan wali atau gubernur untuk wilayah Ifriqiya, saat ini Tunisia, kemudian memberikan Tariq kebebasan dan selanjutnya dia mengabdi menjadi tentara di bawah kepemimpinan Musa. Tariq diam-diam memiliki ketertarikan dengan Islam dan akhirnya masuk Islam. Dan karena bakat kepemimpinannya, karirnya melejit naik. Oleh Musa diangkat menjadi jenderal pasukannya. Di Hispania atau yang dikenal dengan Andalusia setelah penaklukan oleh Tariq, terdapat seorang raja dari kerajaan Visigotik yang baru naik tahta setelah membunuhi dan merebut tahta dari raja sebelumnya. Dia adalah Roderick yang dikenal dengan kezalimannya yang banyak membunuhi kaum Yahudi karena berbeda keyakinan dengannya, dan juga memaksa rakyatnya untuk memiliki satu agama saja, yakni agama Kristen. Awal pembebasan Hispania oleh Tariq berawal ketika rakyat Hispania tertarik oleh keadilan Islam ketika memerintah wilayah Afrika Utara dan meminta Tariq untuk membebaskan wilayahnya dari kezaliman Raja Roderick. Dan juga Julian yang merupakan seorang bangsawan Visigot pengikut Raja Roderick akhirnya berbalik ingin menyerangnya setelah anaknya diperkosa oleh Raja Roderick. Julian kemudian menghubungi Tariq. Mereka membuat kesepakatan perdamaian dan Julian memutuskan untuk membalas dendam dengan cara membantu Tariq dan orang-orang Berber dengan menyediakan kapal untuk mereka ke Andalusia. Segera setelah permintaan tersebut sampai kepada Tariq, ia langsung melaporkan kepada Musa bin Nusair untuk meminta izin membawa pasukan menuju Andalusia. Kabar ini langsung disampaikan oleh Musa kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan beliau menyetujuinya melanjutkan ekspansi penaklukan Andalus yang telah dirintis sebelumnya. Pada bulan Juli 710 Masehi, berangkatlah 4 kapal laut yang membawa 500 orang pasukan terbaik umat Islam. Pasukan ini bertugas mempelajari bagaimana medan perang Andalusia. Setelah persiapan dirasa cukup dan kepastian kabar telah didapatkan, Tariq bin Ziyad membawa serta 7.000 pasukan lainnya melintasi lautan menuju Andalusia. Dalam perjalanannya ke Andalusia, sesaat sebelum berlabuh, Tariq memutuskan untuk tidur sebentar. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW yang dikelilingi orang-orang Muhajirin dan Ansor. Mereka membawa pedang yang terhunus. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Tariq, "Janganlah gentar wahai Tariq, sempurnakanlah apa yang ditakdirkan bagimu untuk melakukannya." Kemudian Tariq terbangun dan merasa yakin kemenangan ada di pihaknya. Ia memberitahukan mimpi ini kepada prajurit-prajurit muslim yang ada di kapal bersamanya. Seketika pasukan kaum muslimin membara semangat juangnya. Setibanya di semenanjung Iberia, Tariq kemudian berpidato, "Di manakah jalan pulang? Laut berada di belakang kalian, musuh di hadapan kalian. Sungguh kalian tidak memiliki apa-apa kecuali sikap benar dan sabar. Musuh-musuh kalian sudah siaga di depan dengan persenjataan mereka. Kekuatan mereka besar sekali, sementara kalian tidak memiliki bekal lain kecuali pedang. Dan tidak ada makanan bagi kalian kecuali yang dapat kalian rampas dari tangan musuh-musuh kalian. Sekiranya perang ini berkepanjangan dan kalian tidak segera dapat mengatasinya, akan sirnalah kekuatan kalian, akan lenyap rasa gentar mereka terhadap kalian. Oleh karena itu, singkirkanlah sifat hina dari diri kalian dengan sifat terhormat.
Kalian harus rela mati. Sungguh saya peringatkan kalian akan situasi yang saya pun berusaha menanggulanginya. Ketahuilah, sekiranya kalian bersabar untuk sedikit menderita, niscaya kalian akan dapat bersenang-senang dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, janganlah kalian merasa kecewa terhadapku, sebab nasib kalian tidak lebih buruk daripada nasibku. Selanjutnya Tharik berteriak kencang, menang atau syahid, menang atau syahid, menang atau syahid. Pidato yang sangat menggugah itu merasuk ke dalam sanubari seluruh anggota pasukannya. Tharik bin Ziyad juga bersyair atas kondisi genting tersebut untuk menyemangati pasukannya. Dalam syairnya ia berkata, kita telah mengendarai kapal yang kita persiapkan untuk penyeberangan kita, dan Allah hendak membeli jiwa, harta, dan keluarga kita dengan syurga. Sungguh benar bahwa tidak ada yang begitu kita harapkan di dunia ini, sebagaimana juga tak penting bagi kita bagaimana menjumpai ajal saat memperoleh harga yang sedemikian didambakannya. Masya Allah, sungguh pidato dan syair yang sangat luar biasa, mampu menaikkan giro jihad pasukan kaum muslimin di saat-saat genting seperti itu, dan dengan jumlah pasukan yang sangat tidak berimbang. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan kecil di wilayahnya langsung mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke Cordoba untuk mempersiapkan pasukannya menghadapi serangan kaum muslimin. Roderick bersama 100.000 pasukan yang telah dibekali dengan peralatan perang lengkap segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Tharik. Ketika Tharik bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang begitu besar, ia segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang, sehingga total pasukan Tharik berjumlah 12.000 pasukan. Akhirnya pada 28 Ramadan 92 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 711 Masehi, bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang di Guadalete. Menurut riwayat lain, di Sungai Barbatu, perang yang dahsyat pun berkecamuk selama 8 hari. Kaum muslimin dengan jumlahnya yang kecil tetap bertahan kokoh menghadapi hantaman orang-orang Visigot pimpinan Roderick. Keimanan dan janji kemenangan atau syahid di jalan Allah telah memantapkan kaki-kaki mereka dan menyernakan rasa takut dari dada-dada mereka. Pasukan Roderick pada awalnya sempat unggul, namun kelemahan di sayap kiri dan kanan pasukan mereka berhasil dimanfaatkan oleh pasukan Islam, dan pasukan Roderick pun terdesak hingga akhirnya dipukul mundur. Di hari ke-8, Allah pun memenangkan umat Islam atas bangsa Visigot dan berakhirlah kekuasaan Roderick di tanah Andalusia. Setelah itu, Tharik bin Ziyad bersama Musa bin Nusair membebaskan kota-kota yang ada di Andalusia dan menguasai benteng-bentengnya, sebelum akhirnya mereka berdua dipanggil untuk kembali ke pusat kekhilafan Islam di Damaskus. Setelah kaum muslimin membebaskan Andalusia dari kezaliman Raja Roderick, maka seketika wilayah itu menjadi sejahtera dan maju dari segi sains dan teknologi yang tidak dijumpai di wilayah Eropa manapun pada saat itu. Peradaban Islam di Andalusia dalam bidang sains melahirkan banyak tokoh penting yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang banyak digunakan di dunia timur maupun barat saat ini, seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang matematika dan kedokteran. Selanjutnya ada Ibnu Safwat dan Al-Kimmi yang ahli dalam bidang matematika dan teknik. Dalam bidang fisika, salah satu tokoh paling terkenal adalah Ar-Razi. Ia adalah ilmuwan Islam yang membuat dasar ilmu kimia dan menolak hasil-hasil yang tidak ilmiah. Juga ada Abbas ibnu Firnas, pencipta pesawat pertama termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ialah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Juga ada Ibrahim ibnu Yahya An-Naqqas, terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara surya dan bintang-bintang. Ahmad ibnu Ibas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Ummu Al-Hasan binti Abi Ja'far dan saudara perempuannya Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Dan Ibnu Jubair serta Ibnu Batuta yang ahli dalam ilmu geografi dan lain-lain sebagainya. Inilah yang membuat Andalusia menjadi mercusuar ilmu pengetahuan di Eropa yang pada saat itu Eropa berada pada zaman kegelapannya. Juga Andalusia dikenal dengan kebebasan beragamanya yang dijunjung tinggi, sebagaimana Islam tidak memaksa suatu kaum untuk memeluk Islam. Islam hanya mewajibkan atas wilayah yang dikuasainya untuk dihukumi dengan hukum Islam, agar penindasan dan penjajahan atas sesama umat manusia bisa dihilangkan
serta keadilan ditegakkan tanpa memandang suku, ras dan agama. Wallahu a'lam bishawab.